Halo semuanya, kami dari kelompok Piramida Penduduk Indonesia izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Fairuz Agunifansyah yang menjabat sebagai ketua kelompok dengan anggota Fadil Asmi Pratama, Alinta Aulia, dan Anggun Prameswari. Di sini kami akan menganalisis struktur usia dan jenis kelamin. Yuk simak lebih lanjut. Analisis struktur usia dan jenis kelamin. Piramida penduduk adalah grafik yang menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dengan memahami piramida penduduk, kita bisa melihat komposisi usia, potensi produktivitas, dan kebutuhan masyarakat. Data ini penting bagi pemerintah untuk perencanaan seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Apa itu piramida penduduk? Piramida penduduk adalah diagram yang terdiri dari dua sumbu, vertikal untuk kelompok usia dan horizontal untuk jumlah penduduk, terbagi antara laki-laki dan perempuan. Bentuk piramida penduduk bisa berbeda-beda. Piramida ekspansif. Dasar lebar menunjukkan kelahiran tinggi. Contoh negara berkembang. Piramida stasioner lebih merata dengan jumlah kelahiran dan kematian yang stabil. Piramida kontraktif, bagian bawah mengecil, menunjukkan kelahiran rendah dan populasi menua. Piramida penduduk Indonesia pada umumnya berbentuk ekspansif karena memiliki banyak populasi muda. Bonus demografi. Proporsi besar pada kelompok usia produktif 15-64 tahun, berarti Indonesia memiliki tenaga kerja yang besar. Hal ini membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada tantangan pendidikan dan kesehatan. Tingginya kelompok usia muda menunjukkan kebutuhan besar akan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Yang keempat ada persiapan lansia. Dengan semakin banyaknya kelompok usia 65 tahun ke atas, pentingnya untuk mempersiapkan layanan dan jaminan sosial bagi lansia. Piramida penduduk membantu dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang. Apa yang bisa kita pelajari dari piramida penduduk? Bonus demografi. Proporsi besar pada kelompok usia produktif 15 hingga 64 tahun, berarti Indonesia memiliki tenaga kerja yang besar. Hal ini membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi, tantangan pendidikan dan kesehatan. Tingginya kelompok usia muda menunjukkan kebutuhan besar akan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Persiapan lansia. Dengan semakin banyaknya kelompok usia 65 tahun ke atas, penting untuk mempersiapkan layanan dan jaminan sosial bagi lansia. Piramida penduduk membantu dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang. Dampak dan kesimpulan. Dampak positif, Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dengan memanfaatkan bonus demografi jika didukung dengan kebijakan yang tepat dalam pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Tantangan di masa depan. Penting bagi Indonesia untuk siap menghadapi tantangan dari segi sosial dan ekonomi, terutama untuk generasi muda dan lansia. Kesimpulannya, piramida penduduk memberikan informasi penting bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat bersama-sama membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Apa yang dapat Anda simpulkan dari bentuk piramida penduduk Indonesia saat ini? Piramida penduduk Indonesia menunjukkan struktur populasi yang mayoritas terdiri dari usia muda dan produktif. Ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar, namun juga membutuhkan kebijakan yang mendukung pendidikan dan pekerjaan untuk memanfaatkan bonus demografi. Bagaimana perubahan piramida penduduk Indonesia dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia? Perubahan piramida penduduk yang menuju ke struktur penduduk yang lebih tua dapat memengaruhi pembangunan ekonomi. Saat ini Indonesia memiliki bonus demografi, yang artinya terdapat lebih banyak penduduk usia produktif dibandingkan yang tidak. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa memanfaatkan bonus ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika proporsi penduduk usia tua meningkat, beban ekonomi untuk kesehatan dan pensiun juga akan meningkat. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia akibat perubahan struktur penduduknya? Tantangannya,
meningkatnya kebutuhan akan fasilitas kesehatan, pensiun, dan pelayanan untuk lansia yang seiring dengan bertambahnya usia penduduk. Peluangnya adalah dengan banyaknya penduduk usia produktif, Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan dan pekerjaan yang baik. Kebijakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah untuk menghadapi perubahan demografi ini? Pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan sistem jaminan sosial dan kesehatan untuk mengantisipasi populasi yang semakin tua. Bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi bentuk piramida penduduk di masa depan? Perubahan iklim dapat memengaruhi kesehatan, ketahanan pangan, dan kelayakan hidup di berbagai daerah, yang pada akhirnya memengaruhi distribusi penduduk. Misalnya, bencana alam atau kekurangan air bisa membuat penduduknya berpindah ke daerah yang lebih aman, yang akan memengaruhi bentuk piramida penduduk dan persebarannya. Apa saja implikasi dari perubahan struktur penduduk ini terhadap pembangunan di Indonesia? Nah, perubahan struktur penduduk di Indonesia berimplikasi pada pembangunan ekonomi, memerlukan penciptaan lapangan kerja untuk mendukung tenaga kerja usia produktif. Yang kedua, ada pendidikan, meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, ada kesehatan, penyelesaian layanan kesehatan untuk meningkatkan populasi lansia. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Program sosial harus disesuaikan untuk berbagai kelompok usia. Kalau urbanisasi itu menuntut perencanaan kota dan penyediaan layanan dasar yang lebih baik. Dan pembangunan infrastruktur memerlukan investasi dalam transportasi dan utilitas. Kebijakan publik, penyesuaian kebijakan untuk pengelolaan sumber daya dan kesehatan. Perubahan ini harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai keberlanjutan. Nah, kalau bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap bentuk piramida penduduk di skala besar di Indonesia? Bisa jelaskan dan berikan. Kalau urbanisasi di kota-kota besar Indonesia berdampak signifikasi pada piramida penduduk. Pertumbuhan penduduk, pindahnya penduduk dari desa meningkatkan jumlah penduduk, terutama di kalangan muda atau di kalangan tua. Misalnya, Jakarta dan Surabaya mengalami lonjakan penduduk usia dari 15 tahun sampai 29 tahun. Perubahan struktur usia. Puncak piramida menjadi lebih lebar di kelompok usia muda, memicu kebutuhan akan pendidikan dan lapangan kerja. Pergeseran pekerjaan. Banyak penduduk beralih dari sektor pertanian ke industri dan jasa, mengubah proporsi penduduk di masing-masing sektor masalah sosial. Nah, kalau di ekonomi, pertumbuhan cepat menciptakan tantangan seperti kemiskinan dan perumahan yang tidak layak, memengaruhi komposisi demografis. Contohnya, Jakarta dan Surabaya menunjukkan peningkatan signifikan di kelompok usia produktif, mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi kota-kota di berbagai tempat tersebut. Enid, apa yang dapat kamu simpulkan tentang struktur penduduk Indonesia saat ini? Nah, yang aku tahu tentang struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai oleh usia muda, proporsi penduduk muda yang signifikan, urbanisasi, peningkatan populasi di daerah perkotaan, keberagaman banyak suku dan budaya menciptakan keberagaman sosial, dan pertumbuhan yang melambat, pertumbuhan penduduk mulai melambat meski masih tinggi di beberapa daerah. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan perubahan bentuk piramida penduduk Indonesia dari waktu ke waktu? Kemungkinan karena tingkat kelahiran, fertilitas yang tinggi atau rendah, angka kematian, perubahan dalam kesehatan dan akses layanan kesehatan, migrasi perpindahan penduduk baik internal maupun internasional. Nah, itu aja sih yang aku tahu.